Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami adalah mahasiswa dari Universitas Pamulang. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dari mata kuliah Sistem Informasi Pemasaran dengan dosen pengampu, yaitu Bapak Ibrahim Bali Pamungkas. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 7 yang berjumlah 3 orang, yaitu saya Arifa Diasifa. Halo, nama saya Nida Arika. Hai, perkenalkan nama saya Rizky Septian. Ingin mempresentasikan tentang analisis data, pemasaran, dan menyusun laporan. Langsung saja, yang pertama akan dipresentasikan oleh Nida. Slide 2, persiapan data. Pengertian persiapan data. Persiapan data adalah proses menyiapkan data mentah sehingga layak untuk diproses dan dianalisis lebih lanjut. Tujuan persiapan data. Persiapan data dapat membantu menangkap kesalahan dalam data dengan cepat sebelum pemrosesan dimulai. Memperbaiki kesalahan dan perbedaan dalam data mentah sangat penting karena setelah data dihapus dari sumber aslinya, sangat sulit untuk memahami dan memperbaiki kesalahan. Slide 3, langkah-langkah persiapan data. Pengumpulan data. Pengumpulan data adalah proses mengumpulkan semua data yang diperlukan. Pengumpulan data bisa membosankan karena data berada di banyak sumber data termasuk di laptop, di dalam aplikasi, dan di perangkat. Menemukan cara untuk terhubung ke sumber data yang berbeda dapat menjadi tantangan. Volume data juga meningkat secara eksponensial, sehingga ada banyak data yang harus dicari. Selain itu, data memiliki format dan tipe yang sangat berbeda tergantung sumbernya. Misalnya, data video dan data tabular tidak mudah digunakan secara bersama-sama. Pembersihan data. Pembersihan data akan memperbaiki kesalahan dan mengisi data yang hilang sebagai langkah untuk memastikan kualitas data. Setelah memiliki data yang bersih, perlu mengubahnya menjadi format yang konsisten dan dapat dibaca. Pelabelan data. Pelabelan data adalah proses mengidentifikasi data mentah, gambar, file, video, dan lain-lain, serta menambahkan satu atau beberapa label yang bermakna dan inovatif untuk memberikan konteks. Pelabelan data diperlukan untuk berbagai kasus penggunaan termasuk penglihatan komputer, pemrosesan bahasa alami, dan pengenalan ucapan. Validasi dan visualisasi. Setelah data dibersihkan dan diberi label, seringkali menjelajahi data untuk memastikan data sudah benar dan siap. Selain itu, visualisasi juga membantu tim ilmu dapat menyelesaikan analisis data eksplorasi. Proses ini menggunakan visualisasi untuk menemukan pola, menemukan anomali, menguji hipotesis, atau memeriksa asumsi. Analisis data eksplorasi tidak memerlukan pemodelan format. Sebagai gantinya, tim ilmu data dapat menggunakan visualisasi untuk menguraikan data. Penyajian data. Penyajian data merujuk pada proses mengkomunikasikan informasi yang terkandung dalam data dengan cara yang mudah dipahami dan relevan bagi audiens yang dituju. Tujuan dari penyajian data adalah untuk membantu orang-orang memahami pola tren, hubungan, dan makna tersembunyi dalam data secara efektif. Seperti itu. Oke, selanjutnya ada teknik penyajian data. Teknik penyajian data terbagi menjadi dua. Yang pertama, tabel. Tabel mengatur data dalam format yang rapi dan mudah dibaca. Tabel sering digunakan untuk menampilkan data terstruktur yang membutuhkan perbandingan antara kategori atau entitas yang berbeda. Yang kedua, ada grafik. Grafik adalah suatu kombinasi antara angka, huruf, simbol, gambar, lambang, perkataan, lukisan yang disajikan suatu media untuk memberikan konsep maupun ide dari pengirim kepada sasarannya dalam proses menyampaikan maklumat. Slide 6, analisis data.
Analisis data adalah proses pengolahan data untuk tujuan menemukan informasi yang berguna yang dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk memecahkan suatu masalah. Proses analisis ini meliputi kegiatan pengumpulan data berdasarkan karakteristiknya, pembersihan data, transformasi data, pembuatan model data, hingga mencari informasi penting dari data tersebut. Teknik analisis data. Pengolahan data. Pengolahan data terjadi ketika suatu data dikumpulkan dan dipilih sesuai dengan fokus pertanyaan penelitian. Penganalisaan data, di mana dilakukan penyederhanaan data, klasifikasi, dan interpretasi yang mudah. Data yang dikumpulkan dalam penelitian kuantitatif kemudian disusun dengan angka statistik dan data kualitatif dengan simbol dan atau kata-kata. Penafsiran hasil analisis. Hal ini dilakukan untuk menginterpretasikan informasi yang dikumpulkan, diolah, dan disajikan sebagai sebuah kesimpulan. Untuk menaik kesimpulannya, seseorang harus membandingkan hipotesis dengan penelitian yang ditemukan, masuk akal atau tidak, dan lain sebagainya. Keabsahan data itu mengacu pada keandalan, keakuratan, dan kepercayaan terhadap data yang digunakan dalam analisis atau pengambilan keputusan. Nah, dalam konteks keabsahan data ini penting untuk memastikan bahwa data yang digunakan telah dikumpulkan, diukur, dan dicatat dengan cara yang benar. Ya, berikut yang terakhir adalah langkah-langkah keabsahan data dalam analisis pemasaran dan menyusun laporan riset. Itu ada 8. Yang pertama ada identifikasi tujuan riset pemasaran, selanjutnya ada rencanakan metode penelitian, yang ketiga ada kumpulkan data yang relevan, selanjutnya ada validasi data, yang keempat ada gunakan metode analisis yang tepat, selanjutnya ada interpretasikan hasil analisis, selanjutnya ada susun laporan riset pemasaran, dan yang terakhir ada review dan validasi laporan. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami presentasikan untuk kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.